Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan Bu Dini. Pada pertemuan kali ini, Bu Dini ingin membahas atau menginformasikan kepada kalian 15 kosakata baru dalam bahasa Indonesia. Kenapa disebut kosakata baru? Karena memang kosakata ini baru muncul di KBBI yang terbaru atau KBBI 5. Kenapa bisa ada kosakata baru? Karena kan seiring bertambahnya zaman, kosakata yang masuk ke kita itu semakin banyak. Misalnya saja kata online, mungkin 50 tahun lalu atau 30 tahun yang lalu saja kita tidak ada kosakata online. Tapi karena sekarang semakin bertambahnya zaman, tiba-tiba muncul kosakata dalam bahasa Inggris itu kosakata online. Sehingga pusat bahasa atau balai bahasa berusaha untuk membuat kosakatanya ke dalam bahasa Indonesia itu apa. Nah, kata online sendiri ke dalam bahasa Indonesia sudah diganti dengan kata daring ya. Kalian pasti sudah familiar dengan kata tersebut. Nah, kali ini Bu Dini akan memperkenalkan 15 kosakata. Mungkin ada beberapa di antara kalian yang sudah tahu beberapa kata ini dan mungkin ada yang belum tahu. Mengapa sih hal ini perlu dipelajari? Ini penting sekali ya, bahasa kita itu bahasa Indonesia. Kalau bukan kita yang mempelajari atau memperkenalkan, siapa lagi? Ya mungkin ada beberapa orang asing akan mempelajari bahasa kita, tapi kalau kita sendiri orang Indonesia tidak mau mempelajari, bagaimana bahasa Indonesia ini bisa terus ada? Ya, kalian boleh kok menggunakan bahasa asing, tapi pertama kalian harus menguasai dulu atau memahami penggunaan bahasa Indonesia. Nah, kosakata pertama yang ingin Bu Dini kenalkan adalah kata MC atau singkatan dari Master of Ceremony, atau kita juga sering menyebutnya sebagai pembawa acara. Nah, kadang pembawa acara ini kan mungkin buat orang terlalu panjang ya, atau gampangannya lah MC-nya mana gitu. Padahal kata MC ini sudah dibuatkan ke dalam bahasa Indonesia. Contohnya, nah, kata pengganti MC ini adalah kata pewara, dari kata dasar wara ya. Wara sendiri diambil dari bahasa Jawa yang artinya berita, kemudian digabungkan dengan imbuhan pe dari bahasa Indonesia sehingga jadi pewara. Jadi kata MC ini penggantinya adalah pewara. Bu, boleh nggak pakai pembawa acara? Boleh, tapi yang lebih singkat mungkin kalian bisa pakai pewara. Yang kedua yaitu kata mikrofon. Loh Bu, mikrofon itu bukannya sudah dalam bahasa Indonesia ya? Kan bahasa Inggrisnya itu microphone. Mikrofon memang sudah dialih ke dalam bahasa Indonesia, tapi ini alihnya ini kan masih sangat terpengaruh dari bahasa aslinya. Sedangkan bahasa Indonesia sendiri itu punya banyak sekali kosakata, sehingga mikrofon ini dibuatkan kosakata baru supaya mikrofon ini tidak terkesan terlalu mirip dengan bahasa aslinya ya. Mungkin banyak orang mengira ini bahasa Indonesia apa bahasa Inggris. Pengganti kata mikrofon sendiri di sini adalah kata pelantang. Ya. Kemudian, nah ini adalah kata yang lagi populer saat ini. Mungkin beberapa tahun ini kita sudah mulai populer atau familiar dengan kata podcast. Kalau di YouTube itu kan banyak YouTuber itu yang mengadakan podcast. Sedangkan podcast sendiri dalam bahasa Indonesia itu ada artinya, yaitu kata siniar. Siniar itu dari kata dasar siar diberi imbuhan in, diberi sisipan ya, imbuhan berupa sisipan in menjadi kata siniar. Nah, siniar ini boleh digunakan untuk mengganti kata podcast. Loh Bu, enakan podcast, kalau siniar nggak banyak orang tahu. Nggak banyak orang tahu karena belum banyak yang pakai. Tapi kalau mulai dari kita sebarkan, nanti mungkin banyak yang juga mulai pakai. Lanjut, selanjutnya itu ada kata scan ya. Scan itu kalau dalam bahasa Indonesia itu kata pindai. Mungkin beberapa di antara kalian sudah tahu ya kalau kata scan itu bahasanya itu pakai kata pindai. Selanjutnya ada kata efisien. Efisien itu juga sudah dalam bahasa Indonesia, tapi kan masih sangat terpengaruh dari bahasa aslinya ya, karena ini memang cuma diadaptasi saja. Jadi ketika diserap ke dalam bahasa Indonesia, dia diadaptasi, beberapa huruf diubah ya, disesuaikan dengan ejaan bahasa Indonesia. Kata efisien sendiri kalau dalam bahasa Indonesia itu diubah menjadi, atau ada kata dalam bahasa Indonesia untuk mengartikan efisien itu kata sangkil. Terus selanjutnya ada kata mouse. Nah, mouse-nya komputer, mouse-nya laptop itu ada bahasa Indonesianya. Kalau dari bahasa Inggris mouse artinya tikus, tapi kalau
mouse yang dimaksud adalah perangkat dari laptop atau komputer, itu bahasa Indonesianya adalah tetikus. Nah, selanjutnya ada kata efektif ya. Efektif itu gandengannya efisien, biasanya efektif dan juga efisien. Nah, ini ada kosakata penggantinya yaitu kata mangkus ya. Kalau efektif dan efisien itu diganti dengan mangkus dan sangkil. Mari kita pergunakan waktu ini dengan efektif dan efisien. Boleh diganti, mari kita gunakan waktu ini dengan mangkus dan sangkil. Nah, itu artinya sama karena memang mangkus dan sangkil merupakan pengganti dari kata efektif dan juga efisien. Selanjutnya itu kata gadget. Kalau ini memang sudah banyak sekali dipakai. Beberapa media cetak atau media televisi itu banyak yang sudah menggunakan kosakata ini. Jadi kata gadget itu diganti dengan kata gawai. Gadget itu ya ada HP, ada laptop, ada iPad dan lain sebagainya. Itu masuk ke dalam kategori gadget atau gawai. Selanjutnya ada kata edit. Edit ini juga sudah lumayan populer ya, bahasa Indonesianya kata sunting. Karena memang sunting sudah mulai populer, ayo kita pakai kata sunting aja, jangan pakai kata edit ya. Selanjutnya ada kata survivor gitu. Kan banyak sekali yang pakai kata survivor atau survivor ini, padahal sudah ada bahasa Indonesianya yaitu penyintas. Selanjutnya ada kata email. Nah, email ini adalah akronim dari electronic mail ya. Kadang-kadang itu banyak sekali yang mengartikan email itu menjadi surel atau surat elektronik. Padahal kalau di KBBI yang baku bukan surel ya, tapi pakai postel. Postel ini akronim dari pos elektronik. Jadi email itu jangan sebut surel ya. Bakunya itu kita pakai postel atau pos elektronik. Selanjutnya itu ada kata CP atau kontak singkatan dari kontak person ya. Biasanya kalau kita ada acara atau ada lomba, silakan hubungi kontak person di bawah ini. Kita tuliskan nomor HP-nya. Padahal kontak person itu sudah ada kosakata bahasa Indonesianya yaitu narahubung. Narahubungnya ×2, silakan tulis nomor. Jangan pakai CP lagi karena CP itu masih bahasa Inggris ya. Kita mari mulai pakai bahasa Indonesia. Selanjutnya, nah ada kata bully. Bully ini banyak sekali yang pakai kata bully ya. Bully ini masih dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesianya itu kata rundung. Selain kata rundung itu juga ada kata risak ya untuk mengganti kata bully. Selanjutnya ada kata channel. Channel maksudnya saluran ya. Channel TV, channel YouTube. Untuk pengganti bahasa Indonesianya itu diciptakan kata kanal. Silahkan subscribe kanal YouTube saya. Terakhir ada kata netizen. Netizen ini sudah banyak sebenarnya dipakai di media TV atau media cetak atau media video lainnya. Itu pengganti katanya adalah kata warganet atau warga internet ya. Penggantinya kata warganet. Nah, itu tadi 15 kosakata baru dalam bahasa Indonesia, tapi masih banyak lagi kosakata baru yang akan Bu Dini kenalkan, tapi tidak dalam satu video ini ya, mungkin ada di video selanjutnya. Semoga penjelasan saya kali ini bermanfaat. Oh iya, ingat jargon kita: 1. Utamakan bahasa Indonesia. 2. Lestarikan bahasa daerah. 3. Kuasai bahasa asing. Sampai jumpa dalam video selanjutnya. Terima kasih.